pelaksana kami yaitu Bu Prilly Latusina. Setuju. Tapi saya di sini lebih senang lagi karena ketumnya Aryo Bayu yang selalu baik hati dan kita sama-sama berusaha untuk menampilkan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk Festival Film Indonesia tahun ini, dan semoga bisa berasa ya energi dan hati yang sudah kita curahkan untuk acara malam ini. Karena kadang-kadang gak cuma dirasakan oleh penonton di seluruh Indonesia yang hadir di sini, tapi juga kita Dengan kejutan 1 tahun yang penuh dengan hal-hal yang bisa dikatakan gemilang gitu. Jadi saya senang sekali berada hari ini bersama pelaksana dan juga seluruh komite untuk kembali lagi meriahkan ekosistem perfilman. ya, itulah dia Ketua Komite FFI dan juga Ketua Pelaksana FFI 2024 Aryo Bayu dan juga Prilly Latusina. Boleh berikan Terima kasih semuanya. Thank you so much. Silakan karena masih banyak. Pokoknya koleksi ini itu untuk Jakarta Fashion Week beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah Oktober, dan aku rasa Mas Toto mempersiapkannya beberapa bulan, mungkin kayak dari segi desain, terus mulai produksi, pemilihan bahan. Aku rasa sih kalau misalnya untuk fashion biasanya 3 bulan ya. Jadi dari kamu yang sendiri dipakai ini atau dari senimannya yang menawarkan diri? Biasanya kalau dengan Mas Toton aku datang ke studio mereka, terus kita fitting bareng, terus nanti dilihat yang paling cocok untuk mewakili karakter aku, untuk mewakili karakter filmnya yang ingin kita tampilkan, untuk mewakili acaranya juga gitu. Jadi ternyata kayaknya baju ini jodohnya untuk Festival Film Indonesia yang tahun ini. Menurut kamu yang ketika ngeliat bajunya, oh oke, klik nih baju. Aku entah kenapa aku merasa ini simbolisasi alam juga. Aku ngerasa dekat sekali dengan pohon beringin, jadi aku ngerasa ini sangat Indonesia sih. Oh begini, sorry ini pohon beringin. Ini menurut aku, kalau menurut Mas Toton mungkin bukan, tapi kayak ini perasaan aku pribadi karena aku di rumah juga ada pohon beringin, jadi aku ngerasa dekat dengan pohon beringin. Jadi aku ngerasa memakai rumahku sendiri. Sorry kalau yang di bagian bawahnya Ini kayak rajutan, ini organza. Kalau ini kayak bahan rotan sih, tapi pegang hawak ya. Seberapa ini sih kayak kamu tuh concern dengan, maksudnya pakai baju ini kan ditawarin ini kan desainer yang udah lama gitu, tapi kayak mungkin ada input ini gak nyaman atau pengen enggak kayak sih, gini. aku kalau kenyamanan ke nomor sekian, yang penting dressnya itu pas untuk acaranya dan mewakili karakter aku di film tersebut, atau paling enggak pesan yang ingin aku sampaikan apa. Karena menurut aku fashion itu cara berkomunikasi yang paling mudah. Kita nggak usah banyak bicara secara verbal, tapi dengan fashion kita bisa ngasih statement sebenarnya kita pingin memperlihatkan karakter seperti apa. Jadi permainan seperti itu yang ingin aku mainkan sih. Cerita yang menarik tadi soal kenyamanan sekian. Apakah pernah mengalami dress yang akhirnya membuat kamu nyaman terus akhirnya jadi cerita lucu gitu, ada nggak? Mungkin kalau baju yang nyaman ya baju sehari-hari, tapi untuk kalau red carpet looks memang aku memperjuangkan segala sesuatu yang ya nyaman nomor sekian. Kayak mungkin dress aku yang di Nightmares and Daydreams waktu premier itu beratnya kayaknya 10 kilo. Jadi untuk pakai baju itu aku tiap hari nge-gym untuk persiapan. Jadi kayak mau siap-siap weightlifting. Oke. Harapannya gimana nih di FFI? FFI tahun ini spesial karena ini Piala Citra nominasi ketiga aku. Dari tahun 2020 yang pertama, 2021 yang kedua, dan 2024 yang ketiga. Buat aku pribadi, aku senang karena dalam jarak waktu yang berdekatan ternyata bisa lumayan beberapa kali nominasi. Rasanya bangga karena dihargai oleh sesama teman-teman filmmaker, dan itu membuat aku bahagia ya melihat filmografi aku sendiri. Mau menang, mau kurang beruntung di tahun ini, bolak-balik itu ada di tangan juri, tapi aku merasa sangat bahagia sudah berada di track record FFI untuk ketiga kalinya.
artinya cukup produktif ya Mbak? Iya. Jadi aku merasa juga kayak yang penting kita terus berkarya dan maju terus. Tapi bagaimana membangun produktivitas untuk seorang Asmara? Aku memang senang bekerja sih, jadi kayak maksudnya kalau misalnya kurang aktif gitu, kurang bahagia rasanya. Apalagi kalau misalnya bekerja dengan sutradara-sutradara yang new coming, aku senang banget bekerja dengan sutradara muda, itu kan new talent dan harus didukung. Jadi tiap kali ada sutradara muda yang filmnya masuk festival, aku lumayan pingin kenalan. Jadi kalau misalnya ada festival film seperti kayak Jakarta Film Week atau JAV atau Jakarta World Cinema Week, kalau bisa didatengin aku datengin supaya itu kan ajang ketemu dengan filmmaker muda juga gitu. Jadi supaya bisa kenalan dan siapa tahu aku bisa bekerja sama dengan mereka. Kira-kira ada film-film apa lagi yang mungkin, atau kayak tadi kan suara-suara muda, berarti mungkin cerita-ceritanya juga kan lebih berbeda lah sama yang udah jadi mainstream. Kira-kira apa sih yang pengenannya Asmara, apa lagi gitu? Oh, karakter apa yang pengen aku mainin? Mungkin karena aku sedang lagi aktif-aktifnya latihan tari tango, mungkin ada karakter yang cocok sebagai penari tango. Jadi tergantung mood yang Asmara ya. Nah, tadi mana ya, apa maaf? Oh iya. Mbak Asmara itu banyak mau berperan dalam film-film horor. Karakter itu gimana? Mau melanjutkan si Susana atau gimana nih? Kayaknya kalau film horor mungkin karena beberapa film horor pertamaku di awal karir aku, salah satunya mungkin Pengabdi Setan dari Joko Anwar atau Perempuan Tanah Jahanam, itu box office. Jadi orang tuh kayaknya ingetnya aku dengan film horor, padahal aku pengen sekali juga mengerjakan film-film yang lain dan melebarkan sayap ke genre-genre yang lain. Jadi kayak pelan-pelan aku juga pengen mencoba merubah image supaya tidak typecast, karena menurut aku kalau sebagai aktor kita jadi typecast kurang seru ya, karena maksudnya kan sebagai aktor kita ingin explore peran-peran yang berbeda gitu. Kalau dari saya, Boleh minta foto. Lupa, gimana nih harapannya untuk perasaannya setelah mendengar Crocodile Tears ya masuk di nominasi Iya, seneng banget. Maksudnya kerja keras kita semua, tapi ya mungkin pokoknya buat malam ini tuh emang pengennya selebrasi aja sih. Jadi kayak gak ada ekspektasi apapun. Terus biasanya kamu datang ke FFI memang bener cuman untuk menikmati waktu atau kayak gimana? Biasanya ada tujuan-tujuan lain ya sih? Kalau buat aku ini momen selebrasi dengan semua para filmmaker dan aktor ya. Jadi menurutku ini momen dimana kita bisa ketemu bener-bener untuk merayakan kerja keras kita selama setahun gitu. Jadi menurut aku it's something special. Crocodile sendiri, kamu sendiri pribadi berharap menang nggak? Aku sih berharap yang terbaik ya, karena aku tahu semua orang di balik Project Buaya ini sudah bekerja keras. Jadi apapun hasilnya, semoga yang terbaik. Oke. Sekarang boleh dong ceritain fashion look kamu? Iya, aku pakai baju ini dari Hyunche dan di styling sama Kak Hagai. Oke. Berapa lama untuk kayak fitting atau persiapannya? Persiapannya simple kok, kalau sama Kak Hagai selalu simple. Jadi fitting juga sekali, habis itu udah cocok dan dipakai. Untuk penampilan kamu itu biasanya nih, kamu punya kayak certain harus begini dong, kayak begini, atau dilepasin sama Aku percaya Kak Hagai sih. Saya pasti dia tahu yang terbaik. Oke. Sekarang pernah ada nggak di red carpet moment di mana kamu kayak merasa tidak nyaman dengan pilihan baju ya? Nggak sih, aku pasti selalu pakai baju yang aku nyaman. Oke. Terima kasih ya. Menunggu lagi deg-degan tapi campur juga senang gitu. Oke. Biasanya apa aja sih yang dipersiapkan untuk kalau menghadiri ke festival seperti ini, Sal? Tentu saja kemarin kita udah latihan gitu ya, kita udah gladi bersih, terus persiapan baju juga salah satu yang utama ini dari Wong Heng, tapi di stylishin sama Hagai Pakan. Oh, oke. Biasanya kalau dalam misal gitu kamu ada masukan-masukan nggak? Gua jeleknya di sini, gua bagusnya di sini, atau Kalau ketika stylish, iya. tentu saja sama Hagai udah beberapa kali, jadi kayaknya Hagai udah ngerti gitu ya style aku seperti apa, dan kami banyak diskusi sih soal itu. Oke. Selalu nyaman. Oke. Alright, thank you guys. Hai Bella. Thank you guys. Thank you. Hari ini aku pakai bajunya Hyacet dan aku pakai songket Palembang dengan motif limar dari kami. Terima kasih. Kalau kita lihat kan sekarang
bervariasi banget dan ragamnya makin banyak. Tapi yang paling membanggakan adalah jumlah penontonnya jadi jauh lebih banyak daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu itu cuma sampai 60 juta penonton setahun, tapi tahun ini tambah berapa? 100 juta penonton. So great job everybody buat nontonnya film Indonesia juga. Thank you so much untuk apresiasinya, untuk memang lebih banyak lagi. Sebagai duta juga di pengalaman yang kayaknya sudah banyak sekali film yang sudah menyuarakan dan meletakkan nama Indonesia, mengibarkan bendera Indonesia di ranah internasional. Wawancara bentar boleh? Sudah juga lebih banyak lagi film seperti itu supaya Boleh. Hai Bella. Hai Bella. Hai Bella. Boleh berapa lama siapin outfitnya? Saya suka ketawa. Dari jam 4, kayaknya sekitar jam 4, berarti sekitar sejam 2 jam. Boleh detailin dari apa? Oke, hari ini aku pakai baju dari Kenakan, korsetnya dari Tulola, dan semua jewelry-nya dari Tulola juga. Thank you. Terima kasih. Lu Tasya, biasanya tuh seperti apa sih excitementnya kalau mau datang-datang ke festival ini? Excitementnya adalah menunggu pengumuman siapa pemenangnya. Soalnya aku senang banget tahun ini tuh banyak sekali generasi muda yang dinominasikan dan teman-teman aku juga. Jadi aku cannot wait untuk menunggu siapa pemenangnya. Kira-kira ada ini nggak sih? Kayaknya gue sukanya bakal harapinnya yang ini gitu yang bakal menang. Ada, tapi dalam hati aja ya. Karena duta harus netral. Oke, nah sekarang ngomongin duta nih, gimana sih rasanya? Apa maksudnya? Gimana rasanya bisa jadi terpilih menjadi duta? Sangat Karena sebelumnya bersyukur. di JV ya. Di JV benar, sangat bersyukur dan sangat bangga. Soalnya aku bisa menyebarkan ke teman-teman aku sekitar bahwa Festival Film Indonesia itu semakin lama semakin bagus, yang dinominasiin semakin beragam gitu. Jadi aku sangat bahagia dan bangga bisa be part of FFI. Kaute, apa terbaik lokal 2024 versi Kaute itu? Kayaknya nggak boleh deh, aku takut. Ada di dalam hati. Pastinya ada di FFI. Jangan lupa nonton FFI. Kira-kira apa sih yang menjadi high and lows-nya setelah menjabat jadi duta FFI? Apa? High and lows-nya Oh, high and lows. Oke, menarik. High-nya pasti bisa bertemu sama semua filmmakers yang dinominasikan, bisa bertukar pikiran, bisa bertukar ide. Lows-nya apa ya? Nggak ada lows-nya sih, senang-senang aja sih aku bisa media visit, ngobrol sama media, ngobrol sama mahasiswa, FFI Goes to Campus gitu, menyebarkan ke masyarakat luas kalau FFI ini barometer yang paling tinggi. Oke, sekarang harapannya buat punya rekomendasi film Indonesia nggak buat teman-teman? Yang lagi tayang di bioskop segera ditonton, apalagi terutama hari Kamis. Ya. Sama tanggapannya tentang film Indonesia sekarang gimana sih? Semakin beragam. Aku ngerasa kayak udah nggak terpatok pada tipe satu formula cerita atau tipe satu genre gitu. Jadi menurut aku sekarang filmmakers udah bisa bereksplorasi, bisa berkolaborasi segila-gilanya tanpa takutnya filmnya gimana gitu. Jadi aku ngerasa lagi tinggi-tingginya, lagi berkembang. Nah, sebagai aktris itu gimana dengan perkembangan yang tadi kamu bilang? Seneng lah, karena kita dapat cerita yang nggak itu doang. Jadi kita dikasih kesempatan untuk yaitu acting kita di challenge, emosinya di challenge. Kayak kita harus bekerja lebih keras lagi untuk menyuguhkan performa yang lebih baik lagi gitu. Oke, terima kasih Tasya. Boleh foto? Kasih tanya. Nggak ada ekspektasi apa-apa. Aku datang ke sini pengen ketemu sama teman-teman film semuanya. Terus aku bakal bacain nominasi juga. Jadi nggak sabar untuk melihat tata panggung tahun ini. Ada yang berbeda nggak sih Kak dari FFI tahun-tahun sebelumnya? Sejauh ini sih aku ngelihat semuanya rapi ya, flow-nya rapi. Terus aku juga nggak sabar untuk melihat di dalam seperti apa. Tapi ini tahun pertamanya Aryo Bayu dan Prilly, good job buat mereka. Boleh jelasin nggak fashionnya? Fashionnya dari mana? Ini stylistku Hagai, aku pakai baju dari Krata. Kalau orang boleh outfit kalau orang juga. Waduh, kalian dong yang nge-rate. 100.000 saya kasih. Kan sebelumnya tahun lalu kan jadi duta FFI. Iya. Ada ini nggak pesen dari buat yang sekarang Brian? Mereka kayaknya did a very good job ya. Mereka semuanya aktif, keliling, ikut sampai ke luar kota juga untuk promote. Jadi aku rasa duta FFI tahun ini tepat sasaran. Kalau Laura, film tahun ini kan bisa dibilang penontonnya terbanyak ya? Banyak banget ya. Tanggapan dari Kak Laura gimana dan harapannya apa ke depan? Aku happy banget setelah pandemi kita udah langsung naik. Tahun ini kita bisa dibilang tahun terbanyak penonton film Indonesia. Semoga ini bisa terus bertahan
film Indonesia rekomendasi ke Laura apa Kak? Apa ya? Semua yang masuk daftar nomine film terbaik tahun ini 5-5-nya. Satu yang paling berkesan ada? Oh, nanti dibilang dong. Kak Laura, tadi apa maksudnya? Aduh, kalau gara-gara dia gue jadi lupa. Ya udah deh, lupa. Makasih ya. Hai Bella. Aduh, aku nih. Kasihkan malam anugerah ini. Appreciate it. Jadi aku bagi satu-satu. Say thank you. Jadi thank you ya. Dan juga di sana ada makanan atau minuman. Jadi silakan. Makasih aku Mas Aryo. makanan ya. Mas Aryo, Yes. ini dong ceritain high and lows-nya tahun pertama jadi Kenapa? ketua FF. High and lows-nya jadi ketua High and FF, lows, ya. always highs. Seru sekali. Benar. Apalagi kita Akan hadir juga bersama kita Dewan Juri. ternyata ini sebentar saya izin. Pokoknya seru sekali. Saya merasa terhormat bisa jadi ketua. Pengkaji film Indonesia.